Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Susanto, salah satu staf pengajar di Prodi Pengelolaan Hutan, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya akan memaparkan terkait dengan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pengajaran, dengan menjelaskan suasana perkuliahan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil 2020-2021, yaitu mata kuliah ekologi hutan. Untuk mata kuliah ekologi hutan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar ekologi hutan, karakteristik ekologi, hubungan dan interaksi antar komponen, serta penggunaan pengetahuan ekologi hutan dalam pemecahan masalah kehutanan dan lingkungan. Untuk mata kuliah ekologi hutan ini sendiri memiliki 3 CPMK yang nantinya dibagi lagi menjadi 14 sub CPMK. Untuk 3 CPMK tersebut terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekologi hutan yang berkaitan dengan ekosistem hutan dan proses-prosesnya. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan sumber daya hutan atas dasar karakteristik ekologi, peluang, dan keterbatasan untuk dimanfaatkan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membangun kepekaan terhadap permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Untuk metode yang saya gunakan dalam perkuliahan ekologi hutan ini, saya menggunakan 3 metode pendekatan. Yang pertama yaitu student center learning, di mana mahasiswa menjadi pusat dalam diskusi dan pembelajaran. Yang kedua yaitu case based learning, di mana saya sering memberikan beberapa kasus di lapangan dari beberapa penelitian atau kegiatan yang saya lakukan di beberapa taman nasional, salah satunya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yang ketiga yaitu project based learning, di mana mahasiswa akan berdiskusi dalam kelompok untuk membahas suatu kasus yang diberikan oleh dosen. Mata kuliah ekologi hutan ini diambil oleh mahasiswa semester 1 program studi pengelolaan hutan Sekolah Vokasi UGM, di mana materi perkuliahan yang diberikan sudah disesuaikan dengan CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi pengelolaan hutan Sekolah Vokasi UGM. Untuk referensi atau sumber untuk perkuliahan mata kuliah ekologi ini bersumber dari beberapa sumber primer seperti buku maupun jurnal. Untuk buku yang digunakan yaitu buku dari Indrianto tahun 2006 tentang ekologi hutan. Yang kedua dari Desmuk tahun 92 yaitu buku ekologi dan biologi terbuka. Untuk buku lain yaitu dari Kraft tahun 2010 tentang etika lingkungan hidup, dan juga buku dari Hendy tahun 2012 tentang metode analisis vegetasi dan komunitas. Untuk jurnal ilmiah, mahasiswa dapat mengakses beberapa jurnal dari website lib.ugm.ac.id yang bisa diakses kapan saja di lingkungan kampus UGM. Untuk proses penilaian atau assessment, saya menggunakan 4 proses penilaian, yaitu yang pertama saya memberikan kuis pada pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-14. Untuk berikutnya saya juga memberikan tugas, di mana tugas ini saya berikan pada pertemuan ke-10 dan juga pertemuan ke-15. Untuk asesmen berikutnya yaitu saya memberikan ujian tengah semester, di mana ujian tengah semester ini diberikan setelah pertemuan ke-7 dan juga ujian akhir semester setelah pertemuan ke-14.
Untuk detail bobot penilaian dapat dilihat pada tabel berikut. Berikutnya, saya akan menampilkan proses suasana perkuliahan pada pertemuan pertama mata kuliah ekologi hutan, di mana pertemuan pertama ini dilaksanakan secara sinkron dengan media Zoom. Silahkan menyaksikan. Untuk hari ini terkait dengan klasifikasi hutan, untuk tujuan pembelajaran kita akan melakukan pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang macam-macam klasifikasi hutan dan fungsi hutan yang ada di dunia secara umum dan juga di Indonesia ya secara khusus ya. Nah, untuk sebelum kita membahas terkait dengan tipe atau klasifikasi hutan, silahkan teman-teman membuka menti.com, www.menti.com. Oke, silahkan buka. Bisa diakses melalui PC maupun handphone ya. Kalau teman-teman membuka lewat handphone, silahkan. Kalau sudah masuk, silahkan masukkan PIN 8 digit ini. Oke, tapi jangan jawab pertanyaannya dulu ya. Sudah masuk semua? Ya. Masih Oke. belum. Oke, kita ya. Oke, kita tunggu yang belum. Berapa pinnya, Oke, Pak? sudah. PIN-nya 2366. 2366 370. 4370. Oke, silahkan submit. Nah, oke, untuk pertanyaan silahkan dijawab ya. Bisa diulangi enggak, Pak? Oh ya, silahkan untuk teman-teman buka www.menti.com. Bisa ditulis di chat, Pak? Oh, oke, sebentar. www.menti.com. Silahkan masukkan nomornya ya, nomornya 8 digit 2366 4370. Oke, sudah Mas Irfan? Bentar, Pak, masih loading, Pak. Nomornya berapa? Bisa diulangi, mohon maaf. Saya sudah share di chat 2366 4370. Oke, terima kasih, Pak. Oke, silahkan menjawab pertanyaan untuk teman-teman ya di menti.com. Ada yang menjawab hutan itu pohon. Nah, ada lagi? Tumbuhan, oksigen. Oke. Ada lagi? Hutan lindung, hutan produksi, sekumpulan individu pohon. Oh, ini lebih lengkap ya. Sekumpulan. Ada lagi? Ternyata memang jawaban teman-teman tidak ada yang salah ya. Jadi hutan ini kan memang berkaitan dengan pohon, bahkan ada yang menjawab
juga lebih spesifik terkait tipe hutan, yaitu ada hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita akan lanjut ya. Jadi pohon ini atau hutan, mohon maaf, hutan ini merupakan komunitas tumbuh-tumbuhan dengan mayoritas pohon-pohon berkayu yang tumbuh secara bersamaan dan berjajar rapat. Nah, ada yang tahu hutan konservasi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Siska. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, terutama yang mempunyai fungsi pokok untuk pengawetan keanekaragaman flora dan fauna, serta ekosistemnya. Oke, terima kasih. Jawabannya lengkap ya. Nah, kita lihat ya. Ya, ini pengertian hutan konservasi. Hutan konservasi mempunyai ciri khas tertentu yang punya fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa ya. Jadi betul tadi apa yang dijelaskan Mbak Siska. Hutan konservasi ini mempunyai fungsi pokok untuk menjaga keanekaragaman hayati, flora maupun fauna. Nah, hutan konservasi ini ada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama perlindungan kehati atau keanekaragaman hayati, yang kedua yaitu pelestarian, yaitu melestarikan ekosistem, dan juga yang ketiga pemanfaatan. Tapi ini mengarah pada pemanfaatan yang sustain ya, yang berkelanjutan. Jadi, oh ini ada yang angkat tangan, Mas Ajian. Oke, Mas Ajian, silakan. Baik, terima kasih Pak. Kalau menurut saya hutan lindung itu merupakan hutan yang intinya itu mempunyai fungsi sebagai perlindungan, seperti perlindungan untuk menjaga air di dalam tanah, kemudian untuk menjaga airnya itu tidak membuat erosi, kemudian intinya itu tidak membuat longsor seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang cukup bagus jawabannya. Jadi kita lihat pengertian hutan lindung. Nah, ini hutan lindung merupakan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan. Nah, untuk melindungi apa? Untuk yang seperti yang dijelaskan Mas Ajian tadi, yaitu untuk menjaga atau melindungi air di dalam tanah. Selain itu juga untuk biar tidak terjadi erosi dan yang bisa menyebabkan tanah longsor. Biasanya hutan lindung ini posisinya itu di daerah pegunungan ya, di daerah dataran tinggi, di mana daerah dataran tinggi merupakan hulu suatu kawasan, sehingga apabila hutan lindung ini terjaga dengan baik, maka posisi di bawahnya atau lokasi area di bawahnya akan terjaga sehingga tidak terjadi banjir. Seperti contohnya yang sering kita lihat di media, itu kan ada hutan yang ada di daerah Bogor, di mana memang sekarang sangat invasif berbagai macam villa ya, berbagai macam villa yang sudah terbangun sehingga hutan menjadi rusak. Nah, apabila musim hujan, maka ya siap-siap daerah di bawahnya akan mengalami banjir atau kiriman air dari atas, karena seharusnya air ditampung dulu di dalam tanah karena tidak ada pohon yang mengikat air tersebut, sehingga air langsung menjadi runoff atau banjir yang sampai ke Jakarta. Oke, ada lagi, sepertinya jawabannya sangat beragam dan sangat menarik ya. Jadi memang ini ada lagi untuk produksi kayu. Jadi berkaitan dengan produksi kayu, ekonomi, dan juga berkaitan dengan uang. Terima kasih atas jawabannya. Kita teruskan lagi ya. Oke. Nah, ini hutan produksi ya. Hutan produksi merupakan jenis hutan yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tertentu. Hutan produksi ini merupakan hutan yang khas
karena fungsinya yang penting bagi kehidupan manusia. Penting bagi kehidupan manusia karena banyak masyarakat yang tergantung dari produk-produk hutan seperti mebel, kayu, atau berbagai produk sekunder ya, primer maupun sekunder kayu. Berikut ini merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hutan produksi. Yang pertama digunakan untuk memproduksi barang-barang yang bernilai ekonomi. Nah, tadi ada yang menjawab terkait ekonomi. Terus biasanya terletak di kawasan yang mempunyai batas HPH. Nah, HPH ini apa? HPH ini yaitu kawasan hutan yang dikelola oleh swasta, di mana fungsi utamanya ya untuk memanen kayu dan juga menghasilkan kayu. Terus yang ketiga biasanya dikelola untuk menghasilkan kayu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ini fungsi hutan secara umum ya. Tadi ada kawasan hutan yang terbagi menjadi beberapa fungsi. Nah, yang ini secara umum hutan itu mempunyai fungsi yang pertama sebagai habitat tumbuhan dan hewan. Nah, yang kedua sebagai tempat daur ulang zat karbon dioksida. Nah, terus yang ketiga sebagai modulator arus hidrologika. Yang keempat, hutan sebagai salah satu unsur lingkungan hidup yang dinilai penting bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Yang kelima, sebagai tempat untuk melestarikan air dan tanah. Menurut yang saya tahu, selain yang dari 5 fungsi itu, hutan juga bisa digunakan hutan juga bisa memiliki fungsi sebagai salah satu cagar budaya, Pak. Karena di beberapa daerah juga kan masyarakat kita masih kental dengan kebudayaan atau kearifan lokal yang sangat berkaitan dengan hutan tersebut, Pak. Terima kasih, ini jawabannya menarik sekali ya. Dan memang ini fungsi yang sangat-sangat melekat di masyarakat, apalagi banyak masyarakat di Indonesia yang masih mempunyai interaksi yang cukup tinggi terhadap hutan. Salah satunya ya kalau teman-teman tahu ada daerah namanya Malang, Probolinggo itu ada satu hutan yang cukup bagus yang di mana hutan tersebut adalah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di mana kawasan tersebut mempunyai fungsi budaya yang cukup kental dengan masyarakat. Apalagi masyarakat di sana merupakan masyarakat adat, di mana terkenal dengan nama suku Tengger. Masyarakat adat ini setiap tahunnya memiliki atau melakukan suatu kearifan lokal, yaitu melakukan upacara adat di dalam kawasan, yaitu di sekitar Kawah Bromo. Nah, ini kan sangat menarik karena kawasan konservasi kan fungsi utamanya ya ketiga tadi ya, ada pelindungan, pelestarian, dan juga pemanfaatan. Tetapi ini ada yang cukup unik, yaitu pemanfaatan dari sisi lain, di mana bukan wisata, tetapi untuk memfasilitasi masyarakat melakukan kegiatan budaya, kegiatan tradisional seperti itu. Juga akan belajar terkait dengan tipe hutan. Nah, apa sih tipe hutan? Nah, tipe hutan merupakan kelompok tegakan yang mempunyai ciri-ciri yang sama dalam susunan jenis dan perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor ekologi tertentu. Jadi nanti teman-teman akan belajar banyak terkait macam-macam tipe hutan ya. Hutan tidak rusak karena ditebang. Selain itu juga fungsi untuk tata air juga masih terjaga. Seperti itu. Terima kasih Mbak Akila. Apabila kurang jelas atau kurang masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan bisa disampaikan secara langsung atau bisa melalui kolom chat ya di Zoom seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ini ada berbagai macam pembagian tipe hutan. Menurut Van Steenis ini tahun 1950 ini membagi menjadi 15 tipe hutan. Yang pertama ada
hutan hujan tropika, selalu hijau di dataran rendah. Nah, ini juga ada hutan hujan tropika atau hutan hujan tropis pegunungan rendah. Nah, selain itu ada hutan hujan tropis pegunungan tinggi, hutan tropis subalpin, hutan kerangas, hutan pada batu kapur, terus ada hutan pada batuan ultrabasa, ada vegetasi pantai, hutan pantai, ada hutan bakau, ada hutan payau. Nah, ini ada hutan gambut ya, rawa gambut, ada hutan rawa air tawar, hutan hujan tropika semi, nah, ada hutan gugur dan juga formasi lain. Nah, ini menurut Van Steenis ini ada 15 tipe hutan. Nah, ini kita hari ini ada kuis ya. Mungkin sebelum kuis untuk mengakhiri perkuliahan ada pertanyaan terkait dengan penjelasan tipe-tipe hutan tadi. Kalau tidak ada, Saya mau bertanya, Pak. oh ya silakan Mbak Siska. Untuk tadi hutan subalpin itu yang seperti apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Jadi hutan subalpin ini hampir sama seperti hutan hujan tropis tadi ya. Tapi ini biasanya hutan subalpin ini berada pada ketinggian di atas 2.400 meter di atas permukaan laut. Jadi biasanya kita masuk ke hutan ini, itu ekosistemnya sudah berbeda. Akan sering kita banyak temui jenis-jenis lumut di sana. Lumut atau vegetasi-vegetasi lembab yang kita tidak bisa temukan di hutan dataran rendah di bawahnya, seperti itu. Jadi saya pernah punya pengalaman masuk hutan ini ya, yaitu di di lokasi Sulawesi. Saya lupa tepatnya mungkin di Kabupaten Mamasa, kalau tidak salah. Itu ada kawasan hutan gunung namanya Gunung Gendang Dewata ya. Nah, sekarang sepertinya akan dijadikan taman nasional karena ekosistemnya masih bagus. Nah, di hutan di lokasi ini saya pernah melakukan trekking sampai saya lupa kepada ketinggian berapa. Nah, pada suatu area ketinggian tertentu yang dimana sebelumnya tidak ditemukan jenis-jenis lumut atau lokasi di bawahnya itu cukup kering, masuk ke dalam tipe hutan ini kita bisa melihat suatu perbedaan. Saya kemarin melihat suatu perbedaan di mana banyak sekali lumut yang bisa kita temui, bahkan di lantai hutan, di batu-batu, bahkan di pepohonan, itu banyak sekali lumut sehingga cukup rapat sekali kalau kita melihat ke depannya. Kita tidak bisa melihat secara terang-terangan sinar matahari walaupun matahari berada di menunjukkan pukul 12 misalnya. Nah, karena rapatnya vegetasi hutan tertutupi oleh lumut tersebut. Nah, mungkin besok ketika teman-teman punya pengalaman masuk ke dalam hutan sehingga teman-teman bisa mengetahui perbedaan macam-macam tipe hutan ya. Kalau misal kita berbicara hutan pantai, hutan mangrove itu kan memang penampakannya sudah berbeda, jenis vegetasinya juga sudah berbeda. Tapi untuk hutan subalpin ini, ketika kita bicara vegetasi ya hampir sama dengan vegetasi hutan pegunungan dataran tinggi, tapi untuk komponen yang lain seperti vegetasi lumut, jenis lumut itu sangat berbeda seperti itu. Terima kasih Mbak Siska atas pertanyaannya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, silakan buka
ini ya, kahoot.it. Silakan buka kahoot.it. Ini tipe kuisnya bisa melihat apa namanya pengetahuan teman-teman. Jadi nanti silahkan tulis nama teman-teman untuk apa namanya bergabung atau join dalam kuis ini. Sudah kahoot.it. Maaf Pak, untuk PIN-nya berapa Pak? Silahkan melihat sini dan jawaban teman-teman. Oke, ini tidak ada yang menjawab benar ya. Salah semua ya. Oke, saya next. Silakan melihat di layar Zoom dan juga layar PC teman-teman. Jawabannya ada di layar PC teman-teman. Pertanyaannya ada di sini. Oke. Ini belum ada yang apa benar. Saya next lagi. Oke, kuis lagi. Oke, jawabannya ada yang benar satu. Ada yang jawab. Oke, siapa yang berhasil jawab? Oh, Mas Yoga. Ini bagus sekali jawabannya. Yang lain ini kurang cepat ini sepertinya. Oke. Next lagi. Oke, yang menjawab 3 apa? Coba kita lihat. Oke, Mas Irfan ini jawabannya benar. Ada 3 orang, Mas Au juga benar ini sepertinya dan Mbak Siska. Oke, kita next lagi. Kuis selanjutnya silakan fokus. Oke. Wah, Mas Aul sekarang memimpin ya, disusul dengan Mas Yoga. Ada Mbak Siska, ada Mas Irfan. Oke, next lagi. Benar atau salah? Oke, sudah menjawab. Mas Yoga benar ternyata ya. Oke. Lagi pertanyaan berikutnya. Mas Yoga masih memimpin ya. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, siapa yang menempati podium pertama? Mas Aul, kedua Mbak Siska, yang pertama. Wah, Mas Yoga. Selamat untuk Mas Yoga mencapai poin tertinggi ya dan jawabannya benar. Banyak yang benar. Terima kasih. Demikianlah suasana perkuliahan secara daring dengan media Zoom mata kuliah ekologi hutan. Dan juga secara keseluruhan saya sudah memaparkan terkait dengan suasana perkuliahan maupun RPS atau rencana pembelajaran semester dari mata kuliah ekologi hutan.